Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi Kulsum dengan NPM 2210110166, program studi Teknik Informatika kelas 5D reguler pagi Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program sumber untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Kompilasi. Definisi program sumber. Program sumber adalah bahasa yang digunakan programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Bahasa sendiri adalah kumpulan kalimat yang merupakan rangkaian kata yang setiap katanya memiliki arti. Dalam bahasa pemrograman, kalimat dikenal sebagai ekspresi, sedangkan kata dikenal sebagai token. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia adalah singa adalah hewan karnivora. Lalu dalam bahasa pemrograman atau program sumber, contoh kalimat adalah print hello world in ABC. Tingkatan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan tingkat abstraksinya. Tingkat paling rendah adalah bahasa mesin yang terdiri dari angka biner 0 dan 1, yang merupakan instruksi langsung yang dimengerti oleh hardware komputer. Lalu ada bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa assembly, menggunakan singkatan untuk mewakili instruksi mesin. Lalu bahasa tingkat tinggi, bahasa yang lebih dekat dengan bahasa manusia seperti Python, Java, C++, dan lain-lain. Lalu ada bahasa tingkat sangat tinggi, dirancang untuk tugas-tugas spesifik seperti query database atau pembuat laporan, yaitu 4G language atau bahasa generasi keempat. Perbedaan tingkatan bahasa pemrograman berdasarkan tingkat abstraksinya itu terendah, rendah, tinggi, sangat tinggi, kemudahan dibaca, portabilitas, kecepatan eksekusi, dan kompleksibilitas. Sumber perancangan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tidak muncul begitu saja, perancangnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dari bahasa alami manusia, matematika, dan dari bahasa program yang sudah ada. Bahasa alami memberikan inspirasi dalam hal struktur dan tata bahasa. Matematika itu memberi dasar kuat dalam logika dan perhitungan. Dan bahasa pemrograman yang sudah ada berperan dalam pengembangan bahasa baru. Bahasa baru seringkali dirancang untuk mengatasi kekurangan dan memperluas fitur dari bahasa yang sudah ada. Misal, bahasa Python dirancang dengan fokus pada keterbacaan kode, sedangkan C++ dirancang untuk memberi kontrol yang lebih rendah tingkat atas kepada programmer. Tujuan perancangan bahasa pemrograman. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan programmer dalam membuat perangkat lunak yang berkualitas. Bahasa yang baik akan meningkatkan produktivitas programmer dan menghasilkan program yang reliable. Lalu, struktur ekspresi. Metode pengurutan evaluasi dalam ekspresi yaitu ada dua, explicit bracketing dan operator binding. Explicit bracketing adalah struktur yang menggunakan karakter seperti tutup kurung, buka kurung, dan kurung kurawal. Contohnya seperti perintah include yang terstruktur menggunakan tanda pagar, diikuti oleh prosedur yang dibatasi dengan tanda kurang dan lebih. Lalu ada operator binding. Operator binding itu struktur yang mengikat antara satu variabel dengan tipe datanya atau suatu operasi dengan simbolnya. Contoh in A, maka variabel A nilainya harus bilangan bulat. Lalu ada struktur data. 4 aspek dalam struktur data adalah deklarasi data, berguna untuk deklarasi konstanta, tipe seperti array, dan variabel seperti A sampai Z. Lalu ada tipe data, membaca tipe data sasaran. Lalu alokasi store, penyimpanan data sesuai prosedur, dan lingkup variabel, pembatasan dalam suatu prosedur. Lalu ada struktur input dan output, itu ada dua, format free, itu langsung ditampilkan sehingga mudah bagi user untuk memeriksa kebenaran program. Lalu ada formatted, yaitu output yang ditampilkan secara terformat. Demikian presentasi dari saya, salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.